kita untuk kegiatan kita hari ini. Ya. Modusnya kembali digunakan adalah modus sinkronus. Ya, untuk 50 menit ke depan ini kita record untuk semuanya. Kehadiran tetap penting untuk terus hadir di kegiatan pembelajarannya. Nah, ini untuk presentasi dan penguatan tadi sudah saya ingatkan agar dari Bapak Ibu sekalian untuk mempresentasikan ya yang tadi mestinya sudah diisi di LMS-nya sesuai dengan jadwal tadi yang sudah saya berikan tadi. Mungkin ada sedikit apa ya yang perlu juga saya kasih tahu tadi ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa terlihat. Apa sudah bisa kelihatan itu, Bu? Sudah ya, belum? Saya tidak memintanya kakek. Karena sampai posisi siswanya kan saya kasih pelajaran kemarin sudah. Itu posisi duduknya tetap. Dia tetap berdiri. Ini jadwal tadi yang sudah kita bicarakan. Ya. Ini ada 2 modus tadi yang sudah saya tunjukkan. Mudah-mudahan bisa dilihat Ibu ya. Bapak Ibu sudah bisa lihat? Kekecilan Pak. Kekecilan hurufnya Pak. Nggak bisa dibaca Pak. Nggak bisa dibaca. Sudah? Sudah ya? Iya, oke Pak. Iya Pak. Sudah, lumayan. Lumayan sedikit Pak. Sudah kelihatan belum? Ya, ini udah lebih kelihatan ini ya, lebih besar ya. Sudah ya? Ya, sudah Pak. Sudah ya. Jadi ada memang yang modusnya sinkronus. Ini ada 2. Pengantar dan ini untuk presentasi dan penguatannya. Tadi ada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya di sini dikatakan sebagai sinkronus yang mestinya Bapak Ibu berhadapan langsung dengan LMS-nya ya. Bisa ya. Seperti itu. Jadi kita lanjutkan untuk siang ini. Baik. Nah, ini tadi saya sudah kesediaan dari Bapak Ibu yang sudah mengisi ya. Ini nampaknya nggak mungkin semuanya untuk presentasi juga. Kita sampling saja 5 orang yang bersedia ya untuk menampilkan yang sudah diisikan ya. Kita katakan yang sudah diisikan lah ke dalam LMS-nya. Ya, siapa saja itu? Boleh saya tahu yang sudah siap? 5 orang aja. Tidak usah banyak-banyak. Ya, tadi LMS kok. Dari 35 ini. Analisisnya. Bisa disebutkan namanya? Bisa? Tidak usah saya tunjuk lah ya. Bisa ditunjuk untuk presentasinya. Ada yang bersedia sudah? Yang tadi udah diisikan sebetulnya, yang sudah diisikan aja tadi. Kan tadi udah ada tuh pertanyaannya, apa kesulitan belajarnya, ya gimana pengalaman Ibu ya, Bapak Ibu semua. Silakan, yang sudah mengisi LMS-nya terutama. Supaya nanti nggak terlalu mengarang lah, tapi memang yang sudah diisikan ke LMS-nya. Silakan. Bukan baru-baru ya. Gimana Bapak Ibu? Ada? Tahu saya tunjuk aja jadinya. Lima orang aja ini untuk presentasinya. Tadi yang udah diisikan bisa masih buka itu kan? LMS-nya masih dibuka nggak?
Masih dibuka, Pak. Ini sampai Masih, Pak. boleh, Pak? Ya, ada yang sudah. Baik Pak, saya ya Pak ya. Ya, unmute dulu ya. Gini. Bu, kecilin dikit suaranya, aku presentasi. Oh, maaf ya. Jadi, Mana yang Ini sharing? untuk Bu Astini ya. Ya, Ibu Iya Astini. Pak. Ibu Astini. Ini presentasi kan Pak? Maksudnya di share? Ditunjukkan saja apa yang sudah ditulis. Kalau usah terlalu itu yang buat saja. Oh iya Pak. Dari Ibu silakan. Kemudian kalau nanti Berarti saya bacakan aja lah ya Pak. ya boleh, tapi sebentar dulu saya data dulu. Ini Bu Astini. Lagi yang lain. Kalau Bu Astini. Siapa selain Ibu Astini ada lagi yang lain? Ya aja tunjuk kita dewasa semua ya. Mana Ibu Junita? Ibu? Ya. Oke, Ibu Junita 2. Ada lagi? Ibu Alvina. Ibu Alvina ya. Baca. Ibu Alvina, kemudian 3, ada 2 lagi. Selain ini udah Ibu Astini, Ibu Alvina, dan Ibu Junita. Ada 2 lagi. 2 lagi yang kedua. Silakan. Ya, ya ini aja sudah ini. Silakan. 2 lagi. Keluar lagi, panas lagi, minum lagi. Ya, nanti itu alatnya dicari yang baru supaya suara-suara dari lingkungannya bisa. Ya, Ibu Astini ya. Ini masuk semua ini. Ya, jangan macam yang kemarin ujian meja hijau pun ada pula yang ngetok-ngetok lagi di sampingnya. Ujian di sekolah Pak, mohon maaf, ya nggak bisa gitulah. Macam nggak profesional kita nanti. Ya, kalau gitu kita mulai saja dari Bu Astini ya. Silakan, nanti berikutnya menyusul Ibu Junita dan Ibu Alvina. Silakan Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi berdasarkan modul yang sudah saya baca, ada beberapa materi yang saya rasa di situ saya mengalami kesulitan untuk memahaminya gitu. Seperti ada pertanyaan misalnya bagaimana cara menerapkan metode ilmiah pada kegiatan pembelajaran di SD. Tapi tadi karena Bapak dosen sudah ada menjelaskan ataupun memberikan pencerahan atas pertanyaan saya ini, saya dapat menyimpulkannya. Jadi pemecahan masalah berdasarkan pertanyaan yang saya buat tadi itu yang pertama melalui pengamatan, kemudian hipotesis ataupun mengadakan eksperimen dengan memberikan jawaban sementara, kemudian menetapkan variabel bebas dan terikat. Kemudian prosedur kerja, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, kemudian membuat kesimpulan. Sampai saat ini saya bisa paham tentang bagaimana cara mengajarkan dengan mengajarkan materi IPA, tapi dengan menggunakan metode ilmiah. Tapi saya mohon saran Bapak Ibu juga, mana tahu di sini ada pemecahan masukan lain, bagaimana cara menggunakan metode ilmiah ini pada
kegiatan pembelajaran di SD khususnya. Kira-kira boleh ditambah lagi, Pak? Boleh. Silakan. Kemudian saya juga mengalami kesulitan. Sebenarnya nggak ada dalam ini saya, cuma karena tadi saya melihat juga diskusi menarik dari Bu Junita Afni, di mana pertanyaannya bagaimana contoh indikator yang membuat dimensi pengetahuan metakognitif pada materi IPA, submateri energi dan gerak. Jadi saya menjawab karena metakognitif itu juga merupakan kesadaran yang diketahui siswa dan yang tidak diketahui. Setiap siswa kan memiliki kognitif yang berbeda tentang maksud saya gini, setiap siswa kan memiliki kognitif yang berbeda satu sama lain. Jadi siswa itu kan dapat menemukan pengetahuannya sendiri tanpa ada masukan ataupun arahan dari guru. Jadi ketika dia membaca suatu materi, belum lagi kita berikan materi ajar, dia sudah bisa menyimpulkan sesuatu gitu berdasarkan pengetahuannya sendiri. Jadi saya buat contoh indikatornya, siswa dapat menjelaskan rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem. Kenapa saya buat siswa dapat menjelaskan? Karena kalau dia sudah bisa menjelaskan, berarti kan dia sudah mengamati dulu, mengidentifikasi dulu. Setelah mengidentifikasi kan dia harus membaca ataupun setelah dia mengidentifikasi, dia kan membaca buku, kemudian dia juga harus menyebutkan. Ketika dia udah menyebutkan, pasti kan dia sudah bisa memahami materi itu. Makanya saya buat di situ indikatornya siswa dapat menjelaskan. Jadi mana tahu Bapak Ibu itu kurang, mohon sarannya begitu. Kemudian materi miskonsepsinya tentang kaitan gaya dan energi, di mana gaya merupakan kemampuan untuk menggerakkan sesuatu dan gerak juga dihasilkan oleh gaya. Jadi energi, ketika kita memiliki energi, maka kita dapat menggunakan gaya. Tapi gaya itu juga dan gaya itu menghasilkan gerak gitu. Terima kasih Pak, mungkin itu dulu. Mana tahu dari Bapak Ibu yang lain juga ada. Ya, saya kira disampaikan saja dulu ya. Ini dari Ibu Dini ya. Kita sampaikan aja dulu ya. Dari berikutnya kita silakan kepada yang kedua adalah Ibu Alpina ya. Junita dulu. Junita. Silakan Bu Junita. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi Pak, di dalam modul 3 tentang modul 3 IPA ini saya mendapatkan beberapa materi yang sulit maupun yang miskonsepsi dan tadi telah saya rangkum setelah ada sedikit diskusi bersama. Yang pertama adalah konsep penerapan metode ilmiah untuk menyelesaikan persoalan. Nah, satu konsep penerapan metode ilmiah untuk saya belum share ya Pak. Ini ya Pak ya. Ya, baik Bapak Ibu. Adapun hal yang menurut saya sulit dan juga miskonsepsi dalam modul IPA ini adalah pertama adalah bagaimana konsep penerapan metode ilmiah untuk menyelesaikan persoalan. Nah, dalam IPA tentunya ada namanya metode ilmiah yang mempunyai beberapa konsep. Konsep penerapan metode ilmiah untuk menyelesaikan persoalan dapat dijelaskan sebagai berikut. Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional
untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita pada kegiatan pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, metode ilmiah ini digunakan untuk memastikan bahwa penelitian itu sudah mengandung prinsip-prinsip keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan juga. Jadi sangat dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, langkah-langkahnya adalah sesuai yang tadi kita sama-sama diskusikan, adalah satu pengamatan. Nah, dalam pengamatan ini juga termasuk langkah mengidentifikasi masalah. Jadi ada masalah yang timbul, kita amati. Nah, kemudian kita melangkah ke bagian yang kedua, yaitu mengajukan hipotesis. Setelah kita mengamati dan kita mengidentifikasi masalah, kita dapat menduga-duga untuk sementara, yaitu apakah masalah ini timbul karena sesuatu hal, karena ini atau karena itu. Nah, kemudian yang ketiga, hipotesis yang telah kita ajukan, kita uji dengan melakukan eksperimen yang juga mempunyai langkah-langkah, yaitu satu, menentukan variabel, yaitu 3 macam, variabel bebas, terikat, dan juga tetap. Yang kedua, menetapkan prosedur penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan data. Dan yang keempat adalah mengolah dan menganalisis data. Nah, setelah kita mengolah dan menganalisis data, tentunya kita sudah dapat mengambil simpulan yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah kita lakukan. Nah, yang kedua yang saya temukan kesulitan adalah mengenai ada hal-hal penting di dalam belajar IPA yang tentunya selama ini mungkin kita tidak sadarin ya Bapak dan Ibu. Tadi saya telah mendapatkan ilmu bersama tadi kita Pak dosen dan juga teman-teman yang lainnya, itu satu curiosity, yaitu adanya keingintahuan. Yaitu kalau keingintahuan itu adalah keinginan kita untuk mengetahui lebih jauh tentang suatu hal atau topik yang baru kita lihat. Jadi ada keingintahuan dalam belajar IPA. Yang kedua ada inquire and solve problem, yaitu kita adanya pendekatan dan juga ada penyelesaian masalah. Jadi ada inquire atau pendekatan dan juga ada problem solving atau penyelesaian masalah. Itu penyelidikan, Bu. Penyelidikan. Oke, Pak. Maaf. Penyelidikan. Bukan pendekatan. Penyelidikan ya, Pak ya. Penyelidikan. Penyelidikan. Penyelidikan, ya. Ya. Dan juga adanya problem solving atau penyelesaian masalah. Jadi selain approach, pendekatan approach ya. Approach, Pak. Oke, Pak. Ya udah, lanjut Bu, lanjut. Oke, Pak. Nanti saya perbaiki ya, Pak. Yang ketiga yaitu adanya scientific knowledge dan konsep, yaitu adanya pengetahuan dan konsep yang scientific. Scientific itu maksudnya dia sesuai dengan tahap-tahapnya, yaitu scientific ya Bapak dan Ibu. Yang keempat adalah limitation, yaitu adanya batasan-batasan yang harus diselesaikan. Jadi dalam belajar IPA itu pastinya ada batasan yang sama-sama ingin diketahui bagaimanakah supaya batasan itu dapat diselesaikan dengan secara ilmiah ya. Yang kelima adalah communication idea, yaitu ide-ide yang dapat dikomunikasikan sebagai pemecahan masalah. Nah, kemudian yang ketiga, sesuai dengan modul yang saya baca, saya mendapatkan materi yang sulit, yaitu mengenai garis lintang dalam hubungannya dengan pembagian waktu. Nah, dalam pembagian waktu itu tentunya ada 2 macam garis yang digunakan, yaitu garis lintang dan juga garis buncit. Tapi saya agak miskonsepsi dengan garis lintang. Di mana saya ketahui bahwasannya garis lintang itu adalah garis yang bentuknya melingkari bumi dengan horizontal ya Bapak dan Ibu, yaitu ada garis hayal yang berfungsi menentukan lokasi di bumi, dan dia digunakan untuk menentukan lokasi absolut dari sebuah tempat ataupun objek geografi tertentu. Nah, dalam hubungan dengan waktu, tentunya garis lintang ini tidak hanya untuk menunjukkan koordinat lokasi bersama garis buncit, tapi juga digunakan untuk penanda dalam pembagian zona iklim. Jadi ada iklim subtropis, tropis, jadi menggunakan garis lintang. Demikian sekilas mengenai garis lintang. Kemudian yang keempat adalah terbentuknya bumi. Mungkin agak ini ya Pak, teoritis ya. Nggak saya bacakan semua Pak ini. Ini tadi saya agak miskonsepsi, tapi setelah saya cari tahu, saya dapat juga gambarannya bahwa misalnya bumi itu terbentuk dari sebuah bola pijar yang sangat panas dengan suhu yang sangat panas juga mencapai. Nah, kemudian saya masuk ke yang sulit.
ada materi yang sulit, yang miskonsepsi, maaf, yaitu dalam belajar IPA ada 3 poin penting yang menjadi tahap pembelajaran IPA. Pertama adalah miskonsepsi, yang kedua adalah materi yang sulit, dan yang ketiga adalah materi host. Nah, miskonsepsi itu adalah menemukan hal-hal yang menjadi kesalahpahaman selama ini tentang IPA. Kemudian tidak hanya mengetahui saja, tapi juga mencari pemecahan masalahnya. Melalui apa? Tentunya melalui metode ilmiah. Yang kedua adalah materi yang sulit, yaitu hal-hal yang dianggap sulit untuk dipahami dalam pembelajaran tersebut, atau tema atau topik-topik yang sangat sulit atau dianggap sulit. Yang ketiga adalah materi HOTS, yaitu materi IPA yang menggunakan high order thinking skill, yang tentunya mencakup 4 dimensi pengetahuan, yaitu 1, faktual, yang kedua konsep, yang ketiga prosedur, dan yang keempat adalah metakognitif. Tadi saya tanyakan kepada tentang poin yang keempat, yaitu metakognitif. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan hasil analisis pendalaman materi saya untuk modul 3 IPA. Terima kasih Pak. Iya, baik, bagus sekali ya juga Ibu Junita. Untuk yang terakhir ini kita minta kepada tadi adalah Ibu Alvina ya, Alvina Eka Ya, Hayati. Silakan Ya. Bu. Mohon maaf Pak, mau tanya, ini tadi kayaknya Bapak bilangnya yang di LMS ya Pak? Ya, Itu yang maksudnya kan berarti yang dianalisis penerapan materi modul 3 kan? ya, Karena tadi kan kawan-kawan yang lain ceritanya tentang LK2 ini, teman-teman ini. oh di LK-nya. Iya, teman-teman apanya di LK, kalau saya maksudnya tadi mau ke identifikasi materi modul. Iya, silakan Bu. Boleh ya Pak? Ya, Boleh berarti ya. boleh. Hasil diskusi. Ini nggak bisa dibuka lagi, kayak mana tuh ya? Pak, boleh saya ralat aja Pak? Saya yang ini aja, yang LK-nya aja, karena ini nggak bisa lagi dibuka Pak ininya, LMS-nya. Ya, kalaupun yang tadi yang Ibu maksud itu Ibu masih ingat, Ya. disampaikan aja dulu, baru nanti yang berikut ini yang nggak bisa terbuka tadi. Oh iya Pak. Kalau masih Ibu ingat, disampaikan. Nggak ada masalah, ini kan diskusi. Makanya judulnya presentasi dan penguatan. Ibu ya. Oke, Pak. Terutama sebetulnya kan yang diharapkan itu, karena Ibu semestinya sudah juga pernah masuk di kelas, yang memang pernah dihadapi, itu lebih bagus dia, kan gitu. Kalau tadi kan saya mengajak, kalaupun nggak ketemu dengan yang sudah dihadapi, ya coba dicari yang sudah pernah orang lain ketemu masalahnya, kan gitu. Boleh Bu, silakan. Ya, saya yang ini aja Pak kalau gitu. Bukan. Salah. Maaf Pak, salah yang dikirim. Iya Pak, itu. Kita masuk. Belum. Ya, udah kan? Udah nampak Pak? Sudah. Oh sudah. Baik Pak, ini hasil diskusi tadi yang kita sudah lakukan pagi tadi. Ini hasil dari diskusinya saya bacakan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian tentang pendidikan berada pada level 7 berdasarkan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pendidikan profesi itu Bu ya Bu ya, jangan cuma pendidikan. Nanti salah lagi. Ditulis saja langsung, diperbaiki. Pendidikan profesi.
Pendidikan profesi ya Pak. Ya, itu yang di level 7. Jangan cuma pendidikan aja. Oke Pak. Iya, nah itu baru benar dia. Pendidikan profesi berada pada level 7 berdasarkan KKNI, Iya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. iya. Kemudian apa yang penting dari pembelajaran IPA? Yang pertama maaf Pak, agak payah bacanya. Udah, nggak apa-apa. Dilanjutkan aja. Rasa ingin tahu kuncinya adalah wonder atau ketakjuban. Oke. Saya Kemudian lebih apa, Bu? Lebih cepat ke kesulitan yang dihadapi. Waktu Oke, masih kesulitnya Ibu ada ketemu nggak? Ya, Waktu mengajar. di sini Selama Pak. ini udah pernah ngajar kan? Ya. IPA ini udah kan? Yang sulit itu Pak mengenai mekanisme proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, itu yang paling saya sulit mengajarkan di kelas dikarenakan itu kan ada bagan Pak, bagan peredaran darah itu. Kemudian peredaran darah ini kan dia ada yang besar, ada yang kecil. Anak-anak sering miskonsepsi mana yang kecil, mana yang besar gitu. Oke. Jadi itu mengajarkan konsepnya kayak mana. Kalau boleh saya potong, nanti kalau modul itu Ibu ikuti lagi, sebetulnya ada juga 3 masalah. Dengan di situ diingatkan di modul, mana yang memang masalah pada siswa, memang ternyata masalah itu ada pada gurunya. Ya, betul Pak. Ya, kalau memang masalah itu pada gurunya, kita jelaskan juga. Misalnya seperti tadi, penguasaan yang kurang, atau terkadang adalah yang lebih besar adalah persoalan 2, yaitu strategi dan media misalnya. Ya, betul Pak. Nah, itu kan soal yang lain gitu. Jadi kalau di sini tentang mekanisme proses peredaran darah Besar dan peredaran darah kecil. apa iya ada darah besar dan darah kecil? Oh, maksudnya ya maksudnya ininya Pak, apa namanya ya? Jadi ini terminologi Bu namanya. Ini istilah. Jadi istilahnya pun harus tepat gitu. Jangan nanti kita menyampaikan istilah yang tidak tepat nanti jadi masalah. Ya, apa sebetulnya ini? Peredaran darah besar ini apa sebetulnya Ibu maksud dengan peredaran darah besar ini apa? Dan apa itu peredaran darah kecil? Nah, ini terekam Bu ini. Ini kan terekam ini di Google Meet. Nah, apanya yang Ibu maksud apa sebenarnya? Urutan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil gitu. Dia kan ada bagannya gitu Pak, bagan yang besar yang kecil itu apanya? Darahnya atau apa? Darah Pak, darah, peredaran darahnya. Oh ya, darahnya yang besar. Bukan, maksudnya proses peredaran darah besar itu kan dia ada terjadi di jantung. Jadi ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil dia di jantung itu. Kan itu apanya? Istilah yang dipakai? Peredaran biasanya itu Pak dipakai. Ya? Iya. Bukan misalnya karena ukuran dari pembuluh darahnya, bukan? Tunjukkan bagannya. Pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil, misalnya, bukan gitu ya? Bukan pembuluhnya ya? Memang darahnya besar-besar, ada yang kecil-kecil gitu. Karena teman saya Bu, itu ada yang dokter spesialis arteri dia bedah. Bedahnya itu bedah arteri. Jadi memang pembuluh itu yang dalam ukuran mikro, yang kecil-kecil. Dia ahlinya di situ. Nah, kalau ini yang Ibu tulis ini kan nanti kan dia darah besar sama darah kecil gitu. Peredarannya memang Pak itu. Itulah, lanjut. Oke, terus. Itu kan dia ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil ini. Ya. Bentar ya Pak. Tadi gambarnya. Ya, dia nih peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh dari bilik kiri jantung, sedangkan peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke paru-paru dari bilik kanan jantung. Terkadang Pak, karena dia bentuknya foto atau gambar, bagan itu kan sulit mengajarkan sama anak-anak yang mana kanan mana kirinya gitu. Kemudian sering terjadi miskonsepsi sama anak-anak, mana yang kanan sama yang kiri itu udah berbeda gitu Pak. Bilik kanan, bilik kiri dan bilik kanannya itu udah berbeda. Jadi maksudnya penanaman konsepnya sama anak-anak itu yang saya rasa sulit Pak, karena itu selalu masuk ujian itu.
Oke, terus Bu. Saya rasa itu aja Pak. Baik, terima kasih Bu ya. Itu, Pak. Ya, ini nggak ada tambahan dari teman yang lain ya, karena sisa waktu kita tinggal 20 menit lagi ini. Ada tambahan? Satu lagi saja kalau boleh. Kalau ada, kalau mau. Kalau enggak, yang ini yang kita bahas. Ada ya? Oke. Ini biar saya tampilkan dulu ini. Yang sudah saya catat ya. Ya. Oke. Sudah kelihatan ya, belum? Sudah, Pak. Iya, baik. Nah, jadi ini saya mencari sebentar tadi ini ya. Walaupun ini terminologis ya, inilah terminologi namanya, istilah. Istilah itu terkait dengan dua hal ada yang penting. Ada definition namanya, ada definisi dan ada konsep. Karena banyak orang kadang-kadang bilang, atau tahu teori aja katanya. Ya, karena dia nggak tahu pentingnya teori ya. Kalau nggak ada teori ya itulah banyak kerjaan sekarang itu jadi yang aneh-aneh. Karena nggak ada teorinya, dikerjakan aja suka hati sama dia. Baik, untuk yang pertama ini dari Ibu Astini Indah Lestari. Bagaimana menerapkan metode ilmiah? Tadi memang sebagian sudah ya saya coba uraikan. Tambahan dari saya tadi sebetulnya ada di situ Bu. Sebetulnya ada dua bagian ya. Dalam metode ilmiah itu ada dua bagian penting. Karena dahulunya orang itu secara di dunia ini bertengkar. Jadi ada satu pihak mengatakan kalau secara teoretik ya, teoretik kita sampaikan atau dia berpikir apa yang dipikirkannya itu menurut dia benar, itu sudah jadi kebenaran gitu. Sementara di satu sisi lagi ada satu pihak lagi yang mengatakan bahwa kalau sudah dilakukan ya atau semuanya itu akan benar ketika sudah dicoba gitu dan terbukti. Jadi kebenaran itu ada di dua sisi. Ada yang sifatnya rasional, ada yang sifatnya empirik. Jadi kalau yang satu kelompok bilang, ya kalau di pikirannya udah benar, itu udah benar-benar benar lah itu. Sedang yang satu lagi berpendapat harus dicoba gitu. Kalau nggak bisa dicoba, ya salah. Jadi metode ilmiah sebetulnya menggabungkan dua itu ya, dua hal penting, yaitu rasionalisme namanya, kelompok orang yang berpaham rasional, dengan kelompok orang yang berpaham empirik, yang dia lihat gitu. Empirik dia sifatnya, pengalaman manusia harus ada di situ, manusianya harus lihat, oh benar, ya terjadi, nah begitu. Jadi ada dua bagian tadi ya, ada bagian rasionalnya, ada bagian empiriknya. Sampai di posisi tadi kita susun hipotesis, itu sebetulnya adalah bagian rasionalnya. Jadi metode ilmiah itu mengawinkan itu, bagian rasionalnya dan bagian empiriknya. Nah, empiriknya yang mana? Nah, itulah di dua langkah lagi, yaitu pelaksanaan eksperimen dan penyusunan simpulannya. Kan seperti itu dia. Jadi bisa disimpulkan, kita pikirkan dulu, kemudian kita lakukan, nampak buktinya seperti apa, kita simpulkan. Itulah metode ilmiah. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, untuk kemudian melaksanakan di sekolah dasar, tadi ada tambahan saya juga sedikit lagi. Apa itu? Tidak mesti di sekolah dasar itu Bu, pakai alat-alat yang sudah, saya bilang, sudah baku. Nah, ada baiknya dan boleh, ya, gunakan saja pengukuran-pengukuran yang tidak baku, ya, tidak ada masalah. Ya, satuan-satuan yang tidak baku bisa Ibu ciptakan, bisa Ibu gunakan, nggak ada masalah itu Bu. Ya, nggak ada masalah. Ya, dan seperti tadi juga begitu kita mau menerangkan kepada siswa kita di SD ada variabel bebas, variabel terikat, nah, jadi sakit kepala dia, sakit saya nanti waktu Ibu menjelaskan itu.
Apa pula ini variabel-variabel lagi kan? Kan seperti itu. Ada baiknya memang nanti seperti yang saya lakukan tadi, dia sifatnya adalah apa? Dilakukan gitu. Dilakukan, baru mundur ke belakang, kita menyusun. Nah, itulah metode ilmiah. Coba ingat tadi, kita apa dulu yang kita lakukan pertama? Jadi bukan di ruang kelas, Ibu jelaskan metode ilmiah itu seperti ini, begini, segala macam. Ya, kemudian baru nanti, baru kita laksanakan. Jadi saya kira ada lebih baik juga dilakukan saja gitu, eksperimentasinya ataupun kegiatan untuk menerapkan metode ilmiahnya. Baru nanti Ibu susun kembali, berarti metode ilmiah itu seperti ini gitu kepada mereka. Ya. Nah, nanti kita jelaskan pun metode ilmiah begini. Masuk pula penjelasan saya tentang rasionalisme, empirisisme. Itu kan nggak bagian mereka sebenarnya. Bagian mereka itu adalah bagaimana dia bisa kuat dalam penguatan. Itunya kalau saya sebagai guru IPA. Kuat dalam penguatan. Pengamatan itu penting, Bu. Karena kalau saya diajarkan itu juga ada dua hal yang penting nanti terkait dengan itu. Ada yang disebut dengan interpretasi namanya, ada inferensi. Hati-hati kita. Yang mana interpretasi, yang mana inferensi. Ya, kalau dia infer, itu dia memang ada kekuatan ilmu di dalamnya untuk menjelaskannya. Kalau interpretasi, apa yang kita lihat, itu boleh kita jelaskan. Contoh, kalau kami dulu menjelaskannya adalah kita nyalakan lilin. Ya Bu ya, kita nyalakan lilin, kemudian nyala, nggak lama nanti itu misalnya ya, lilinnya itu ada yang cair, ada yang turun di batang lilinnya, kan begitu ya Bu ya? Betul kan? Nah, menjelaskan apapun yang dia lihat, yang dia amati itu. Nah, itu tadi kita katakan sebagai apa? Maaf ya, itu yang kita katakan tadi infer. Nah, jadi apa yang dia tengok tuh? Dia lihat tuh barangnya. Jadi apa yang persis yang dilihat dia, itu yang dia sampaikan gitu. Jadi tidak ada khayalan. Ini misalnya lilin ini mencair karena ini. Itu udah interpretasi Bu, udah dalam itu. Jadi di SD cukup apa yang dia lihat, itu yang dia laporkan. Jadi kalau saya seperti tadi, itu udah ada saya tulis tapi tanggung itu tadi ya. Di SD itu gejala saja gitu. Ilmunya sama saya seperti itu. Hindari rumus sebetulnya, ya. Besaran-besaran, nggak penting amat itu di sekolah dasar itu. Karena nanti akhirnya kita lihat nggak ada beda ilmunya ketika dia naik, ya. Contoh yang paling nyata itu umumnya di IPA itu adalah ketika peristiwa terapung tenggelam. Gitu ditanya nih sama Ibu, misalnya Ibu Elku Kasih dia ini misalnya, sama dia kita tanya. Kenapa sebuah benda itu terapung? Ini Ibu atau Bapak? Nggak kelihatan banget. Bapak itu Pak, Bapak. Pak Elku Kasih, kenapa ada sebuah benda itu terapung, Pak Elku Kasih? Agak lama dia jawab. Coba Ibu Pera aja, Ibu Pera. Mungkin yang lebih dapat ini nampak ini. Kenapa itu ada benda itu terapung, Bu Pera? Karena gaya berat benda lebih kecil dari gaya berat air, atau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Ini yang saya bilang tadi, itu sebetulnya pengetahuan tingkat sekolah menengah. Yang akhirnya kita turunkan sudah di sekolah dasar gitu loh. Apalagi sampai Ibu pakai rumus, Ru sama dengan M per P katanya. SD sebetulnya enggak mesti. Dia cuma dua perlu aja, apa itu pengapung, apa itu penenggelam. Itu aja yang buat terapung itu, kalau di sekolah dasar itu penekanannya adalah apa? Udara. Yang menenggelamkan apa? Air. Nah, itu pengetahuan itu kalau dia pegang bagus, cukup kuat, itu udah cukup. Nah, dia bisa menjelaskan kapal selam, ikan. Nah, itu bisa dijelaskan. Nggak usah pakai konsep massa jenis gitu. Apalagi nanti Ibu menjelaskan kenapa tenggelam, karena massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air. Wah, itu nggak makanan dia sebenarnya, itu udah kelewatan. Nah, tapi bisa jadi karena memang segitulah memang sekarang cara kita itu mengajar, ilmu yang kita punya.
Nah, nanti perjenjang pun kita nggak nampak bedanya lagi. Ya, jadi sebetulnya kalau saya ya, hindari itu rumus-rumus di SD itu. Dia nggak perlu itu, dia perlu pengamatan kuatnya. Kemudian dia seperti tadi, bisa dia berhipotesis, kemudian bisa dia merancang percobaannya, dan kemudian dia membuat simpulannya. Nah, itulah dia pola dasar. Ini kita ilmu udah nggak nampak lagi jenjangnya, nggak ada beda nanti. Sampai ke SMA pun itu juga. Iya kan? Masa jenis juga, dan begitu juga caranya menjelaskan. Dan nggak kelihatan lagi. Ya, jadi itu tambahan dari saya untuk apa tadi, metode ilmiahnya. Nah, untuk dimensi pengetahuan ini ada 4 ya. Ada dimensi pengetahuan yang sifatnya prosedural, kognitif, ya, konseptual, kemudian sampai ke metakognisi. Saya memang udah lihat juga definisi yang Ibu bacakan tadi itu tentang kesadaran itu. Tapi saya kira metakognisi itu bukan seperti itu maksudnya. Metakognisi itu lebih begini, Bu. Ada sekian data, ada sekian, kita katakan teoretik lebih bagus mungkin ya. Nah, bagaimana kita bisa menjembatani yang sekian banyak ini? Itulah yang metakognisi. Ya, jadi bukan persoalan kesadarannya itu, mungkin karena Ibu dapat definisinya yang seperti itu, kan itu masalahnya. Itulah definisi yang Ibu dapat. Tapi kalau kognisi itu kan pengetahuan, kognitif. Jadi ada sekian pengetahuan yang bisa dihubungkan. Jadi menghubungkan antar pengetahuannya itu, saya kira itulah dia metakognisinya. Nah, jadi karena Ibu mungkin tadi udah saya tanya sebetulnya, apa bedanya modus pencarian yang saya lakukan melalui Google dengan yang Bapak Ibu lakukan? Siapa yang udah bisa jawab? Tahu nggak tadi paling bedanya? Ibu Rahayu tahu nggak bedanya? Gimana gitu saya men-search, ya, gitu saya mencari. Tahu nggak Ibu bedanya tadi? Di contoh-contoh yang saya buat. Hampir tidak pernah, Bu, ya, saya mencari itu menggunakan bahasa Indonesia. Itu catatan yang paling penting sebenarnya. Boleh dicek nanti. Begitu saya mencari miskonsepsi, saya tidak menuliskan miskonsepsi dalam prinsip, enggak gitu. Tapi yang saya ketikkan adalah misconception, ya kan, on Archimedes principle. Apa? Itu adalah bahasa ilmiah yang umum yang dipakai banyak orang, satu. Yang kedua, saya akan menjamin Ibu akan mendapatkan sumber yang lebih banyak dan yang lebih bagus. Ya, kadang memang bahasa ini satu persoalan. Oke, saya terima itu. Tapi sekarang ada Google kok, ada Google terjemahan yang bisa menyelesaikan itu. Gitu. Nah, ada bedanya yang paling dalam itu. Beda itu. Coba nanti Ibu cek. Dan kemudian saya juga akan menambahkan di belakang, Bu, ada bedanya lagi apa? Jurnal. Saya tambah jurnal. Jadi betul-betul hasil riset yang kita cari. Bukan hanya berdasarkan website atau tulisan-tulisan orang di blog, tidak begitu. Nah, ini kan jaminannya masih kurang itu. Tapi kalau jurnal, textbook yang kita cari, jaminannya lebih besar itu ya, di sumbernya. Ya, saya kira seperti itu. Jadi bukan di perbedaannya nanti seperti yang Ibu bikin di perbedaan kognitif siswanya. Bukan. Yang mau dimetakan itu adalah jenis-jenis pengetahuannya, apa aja yang dia tahu. Itu jauh bedanya ya. Saya kira seperti itu. Kemudian untuk gaya dan energi ini, karena tidak eksplisit, saya nggak bisa kasih komentar ini. Sebenarnya apanya ini? Yang miskonsepsinya di mana, apa persoalannya, saya kurang tahu. Kecuali ada nanti penjelasan lagi. Ya, boleh juga sekarang teman-teman yang lain yang ada di sini boleh juga ini kasih komentar selain saya. Silakan. Ada komentar dari Bapak Ibu yang lain? Silakan. Ini kan diskusi kita. Nah, di sini ada presentasi, kemudian ada di belakangnya penguatan, diskusinya itu maksudnya. Berikan penguatan ya pada sesama kita di sini. Kalau ada tambahan ini Ibu Hasdini Indah untuk yang dimaksud dengan miskonsepsi ini tadi ya.
yang ada di Iya Pak, itu tadi cuma saya mau nanya maksudnya apa kaitannya gaya dan energi gitu Pak. Cuma memang kan tadi saya udah buat ininya penjelasannya, cuma saya lupa cara menjelaskannya karena saya cuma buat kayak bagian-bagiannya gitu aja Pak. Persoalannya nggak tahu ya Bu ya, nggak bisa kita dapat. Ada Bu? Yang realnya gitu. Apa sebetulnya yang Ibu maksud dengan gimana mispersepsinya gitu? Maksudnya kaitannya gitu Pak, cara mengaitkan gaya sama energi itu gimana gitu. Jadi begini Bu, kalau nanti di tingkat lanjutnya Bu, di atas, ini saya sangat mudah sebetulnya menjelaskannya, jauh lebih mudah. Kenapa? Karena nanti kalau gaya ini, di apapun memang ada sih itu ya penjelasannya di buku itu. Itu tadi di topik-topik itu yang waktu saya breakdown tadi, saya turunkan tadi, itu kan ada Newton tadi Bu ya di situ ya. Ada Newton kan? Nah, Newton itulah urusan gaya Bu. Iya, urusannya gaya tuh. Ya, jadi apa persoalannya gaya ini? Gaya maupun bentuk-bentuk besaran yang lain itu kita akan kesulitan menghubungkannya. Contoh yang paling mudah gini, kita cerita tentang perubahan energi ya dari misalnya yang gampang tuh di sana itu ada bendungan Sigura-gura ya, itu digunakan untuk menghasilkan listrik kan gitu ya. Nah, Iya, Pak. Nah, kalau kita berkutat di posisi di posisi energi gaya, Ibu nggak akan dapat itu kaitannya. Karena yang bisa menghubungkan cerita gaya gerak ya atau energi potensial yang dimiliki oleh danau ataupun sungai itu hanya bisa kita kaitkan dengan melalui energi. Jadi kalau gaya menghubungkan ke gaya yang lain itu nggak dapat Bu, nggak dapat dia. Jadi yang besarnya itu adalah yang di atasnya itu energi. Energi itu bisa mengaitkan antara gaya gerak dengan misalnya gaya gerak listrik. Gaya gerak yang sifatnya mekanik itu kita bawa ke konsep energi, kita bisa hitung energinya, kemudian energi yang sama bisa kita convert untuk menjadi energi listrik misalnya. Seperti itu. Ya. Jadi energi itu ya, Bu Astini, di atasnya itu energi. Jadi dia bisa, energi akan lebih mudah untuk menjelaskan kaitan misalnya antar gaya-gaya yang ada itu. Ya. Kalau diajarkan di situ kan gaya itu bisa merubah bentuk, bisa merubah gerak, kan begitu ya Bu ya, yang diajarkan kan? Terutama di SD itu ya, nah, seperti itu. Tapi kalau di energi itu tidak bisa diciptakan, bisa dirubah bentuknya, kan itunya dia konsep dasarnya yang mau dijelaskan. Saya kira di situ. Kecuali ada tambahan ini dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu silakan. Ya, tidak ada. Saya lanjut ya kepada yang lain ini. Saya kira ini udah. Untuk garis lintang ini agak tertarik saya sedikit ini. Lintang sebetulnya kaitannya dengan bujur ya, lintang bujur hubungannya. Kalau dia lintang kan yang mendatar, bujur itu yang dari atas ke bawah motongnya. Makanya Indonesia ini bisa menjadi 3 daerah waktu itu kan karena perbedaan bujurnya, bukan perbedaan lintangnya ke atas, tapi karena ke sampingnya ini. Mulai dari Papua sampai ke sebelah yang lebih lebih ke kita sebut lebih barat lah. Kemari itu akibat perbedaan bujurnya ya. Jadi lintang itu ke atas ya. Kalau angka yang dikunci itu kan 23,5 derajat kan itunya dia ya. Begitu naik ke situ itu sudah subtropik, naik ke atas. Di atas 60-nya sudah ke daerah kutub kan, seperti itu ke atas ya. Jadi bukan ke samping. Kalau lintang itu urusannya ke atas ya, untuk perbedaan iklim ya. Nanti supaya bisa juga di mana yang cuaca, mana yang iklim, itu kan bolehlah kita jelaskan, nggak ada masalah itu apa bedanya. Pembentukan bumi, ini juga ada sejarah-sejarah panjang untuk ceritanya, ada beberapa teori ya, pembentukan bumi, ya itu nanti bisa ditambah lah, saya kira miskonsepsinya apa ya di situ ya, paling orang tidak tahu
awal pembentukannya saja ya. Sebetulnya yang diterima sampai sekarang itu kan kabut nebula, kan cuma itu aja. Ya, walaupun ada teori-teori yang lain, bintang kembar misalnya atau apa, ya silakan. Dimensi pengetahuan saya kira itu sama yang tadi ya. Oke, ini untuk peredaran darah itu tadi yang saya ingin ya. Sebetulnya ini saya kepingin justru Bapak Ibu ini gimana mengajarkan left handed dengan right handednya, gimana penekanannya selama ini dilakukan, atau gimana cara untuk supaya membedakan ketika saya melihat ke sana gitu kan, atau di mana lah biasanya kita berhadapan dengan ini disebut dengan mirror namanya ya, mirror ini. Di mana sebetulnya kita ketemu ini yang mirror ini? Pernah nggak? Atau tahu nggak Ibu, di mana pengalaman kita ini tentang hal yang bersifat mirror seperti ini? Ya, saya kira semuanya pasti pernah ya ketemu sama ambulan. Sebetulnya cerita itu ya di ambulan saja ceritanya. Ambulan itu coba lihat, gimana itu kalau kita baca itu dari depan? Benar nggak itu tulisannya? Kebalik Pak, kebalik. Itulah mirror dia. Mana yang kiri saya, mana yang kanan dia, kan gitunya itu. Nah, saya kira mengajarkannya nanti bisa dimulai dari situ. Itu mirror namanya, bayangannya. Nah, sebetulnya nanti untuk zaman sekarang saya kira lebih mudah lagi Ibu ngajarkannya. Gimana? Pakai aja HP dia. Kalau dia punya HP, makanya jangan dilarang HP-nya, tapi justru dimaksimalkan. Saya heran juga HP kok dikumpul di sekolah, mau ngapain itu? Kok dikumpul, ini pakai itu untuk belajar. Coba suruh dia buka kameranya, kemudian dia berfoto, dia angkat tangan kanannya dengan selfie. Kemudian yang kedua, suruh dia berfoto, tapi temannya yang memfoto, bukan selfie. Ada bedanya enggak itu? Ada enggak? Ada. Gimana Bu Junita? Ada bedanya? Ya, ada bedanya. Gimana Bu Alpina? Pak bisa ada tadi Pak. Iya, saya bilang kalau ada HP sama siswa jangan dilarang, justru dipakai untuk belajar. Contoh saya bilang tadi untuk mengajarkan kiri dan kanan tadi, suruh dia berfoto, selfie, tahu Ibu ya selfie ya, swafoto bahasa Indonesianya katanya, ya, diangkat tangan kanannya, kemudian dia berfoto selfie dengan tangan kirinya. Yang kedua, dia berfoto lagi dengan HP dia juga yang tadi, tapi bukan selfie, temannya yang memfoto, yang diangkat tetap tangan kanannya. Udah pernah nyoba Bu Alpina belum? Udah pernah Pak. Itu biasanya kalau kita siaran langsung di Facebook tuh biasanya kan Pak sambil makan tuh, jadi ini makannya sebelah tangan kiri bukan tangan kanannya yang makan. Itu dia. Itu yang saya maksud. Itu kan media Bu. Kalaupun tadi Ibu ada masalah di dalam menjelaskan mana yang kiri, mana yang kanan sama dia, udah pakai itu Bu HP-nya untuk menjelaskan itu. Ketika mirror sifatnya jadi bertukar kan, yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Itulah kreativitas, itulah curiosity yang saya jelaskan di awal itu. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita gunakan, Ibu ya. Jadi mulai tadi ambulans, kenapa ambulans itu kok terbalik itu, kenapa? Karena memang orang melihatnya itu nggak pernah nengok ke belakang gini, nggak ada. Supir nengoknya pakai apa Bu? Spion Pak. Pakai spion. Kalau dilihat dari spion, betul nggak dia itu nanti? Betul. Apa yang terbaca? Terbaca ambulans. Ambulans C Bu, bukan ambulan. Ambulans C ya. Ambulans C dia terbaca. Tapi kalau kita langsung lihat begini, nggak tahu kita itu apa itu kan gitu dia. Jadi itu tadi soal, makanya saya bilang, Anda soal itu memang masalah di topiknya. Tapi hati-hati juga, saya baca di modul juga katanya, hati-hati juga, kadang masalah itu juga ada di gurunya. Di gurunya itu adalah tentang penguasaan topiknya, satu. Yang kedua adalah tentang strategi dia. Yang ketiga saya lihat adalah apa? Media yang mau dia pakai untuk menjelaskan. Jadi ini kalau boleh juga ya, itulah dia. Ya, nggak usah dikumpul itu Bu, HP itu di sekolah. Sudah dia pakai dia untuk belajar, untuk menjelaskan apa. Coba seperti saya tadi, ya. Coba buka Google, cari ini gitu. Kan bisa kan Bu kan? Daripada dia curi-curi simpan di tas, nanti hilang pula.
segala macam. Nah, bagus Ibu pakaikan itu. Nah, kau paketmu banyak kan? Bapakmu pengusaha sawit. Nah, buka dulu. Coba dibantu dulu teman-teman ini semua. Coba, ini tentang ini. Coba dibuka dulu apa katanya di Google itu, kan gitu. Nah, kalau saya sih begitu. Makanya ada jebakan Batman pernah dibuat teman saya juga waktu ujian. Itu ujian, ya saya mau keluar, kata dia. Nah, terus HP disimpan. 5 menit kemudian dia kirim di WA group, Bu, di WA group. Saya 10 menit lagi ya baru ke kelas ya. Apa yang terjadi? Tahu nggak? Nggak ada yang baca, Pak. Hah? Nggak ada yang baca pesannya. Itu kata Ibu. Yang terjadi adalah hampir 80% menjawab, iya Pak, katanya. Ketahuan nyontek semua. Nah, itu jebakan Batman namanya. Kalau kan tadi udah disuruh algoritmanya simpan HP gitu. Begitu dikasih pesan di grup, loh kok pada jawab ini? Iya Pak, iya Pak. Berarti HP-nya dipakai waktu dia keluar kan gitu. Ya sudah, nilainya di bawah itu hampir banyak yang dapat E itu. Karena dianggap dia nyontek. Keluarkan HP. Saya kira cukup ya untuk ini hari. Nah, ini lewat udah 6 menit ini malahan recording kita. Ya, gimana Bapak Ibu sekalian? Atau ada diskusi lagi, lanjutan sedikit lagi yang perlu kita tahu sama-sama? Ada? Ada ide-ide Pak Riki, Pak Melius, Pak Sebutra? Tadi beberapa orang saya tolak itu untuk masuk karena terlalu lama dia, masa iya tinggal 5 menit lagi dia baru datang mau gabung, kan nggak benar. Ya, ada? Bu, Bapak? Ya, kalau tidak ada, saya stop recordnya ya. Recordnya yang saya stop. Tadi kita akan bolehlah diskusi sebentar lagi.